Ikan? Biasanya duluannya lagi syuting. Udah bilang apa ibu? Takutnya ada anak-anak tiba-tiba ada kan lagi ya. Kayak tuh. Kendor kayaknya Ro itu Ro. Kalau istirahat juga suka ngumpul. Oke. Ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, acara segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa ukhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ridwan SPD selaku Kepala Sekolah Negeri Kemayoran 09, yang terhormat Ibu Wasilatul Munawwaroh SPD dari SMA Negeri 68, serta Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari yang cerah dan sejuk ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kenikmatan yang begitu luar biasa, panjang umur, sehingga kita pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka acara dari calon guru penggerak dengan visi dan prakarsa perubahan. Semoga dengan acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita pengikutnya mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai pembawa acara membawakan acara tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di SDN Kemayoran 09 yang akan dibawakan oleh Bapak Yayan Hendrian SPD. Susunan acara yang akan diadakan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat sambutan, kelima acara inti dari diskusi visi dan prakarsa perubahan, serta penutup dan salam. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama kita mulai acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Ila hadir Mustafa wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Untuk para undangan dan Bapak Ibu dimohonkan untuk berdiri sejenak.
kasih. Mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kita awali di awal acara ini agar acara ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses apa yang kita inginkan. Baik, sama-sama kita mengangkatkan kedua tangan kita. Kita bermunajah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Penguasa, Maha Kuasa atas segala-galanya, dan kita mohon untuk keselamatan kita semua dan kelancaran dari apa-apa yang kita inginkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kemudian acara selanjutnya adalah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 09, yaitu Bapak Ridwan SPD. Kepada Bapak Ridwan kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Wasilatul selaku guru PP ya di sekolah calon guru penggerak angkatan 7, Payan Hindiana selaku CGP dari SD Kemayoran 9, Bapak, Ibu guru serta tenaga kependidikan yang mewakili acara hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan sederhana ini dalam rangka acara memenuhi undangan dari rekan kita, teman kita calon guru penggerak angkatan 7 untuk melaksanakan salah satu tahapan dalam kegiatan guru penggerak yang nanti akan kita laksanakan dan kita ikuti bersama. Yang selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ibu Wasilatul yang sudah hadir di sini, Pak Yayan sudah mengundang kami, dan Bapak Ibu guru yang mewakili kami. Mudah-mudahan acara yang mungkin ini yang secara klasikal, yang kedua Bu Wasilatul kemarin kami juga sudah diundang oleh Pak Yan untuk acara diseminasi, dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh rekan kita selaku calon guru penggerak sangat-sangat bermanfaat untuk menambah keilmuan dan serta keterampilan dan hal-hal terbaru dalam kegiatan kita melayani dan membimbing anak-anak di lingkungan sekolah. Itu ya. Mudah-mudahan juga acara yang hari ini kemarin Pak Yayan sudah sampaikan, mungkin nanti akan sampaikan secara khusus oleh Pak Yayan, akan mengupas tentang visi misi ya Pak Yayan ya, yang ada di sekolah kita, yang diambil dari visi misi dari sekolah yang sudah kita kemarin sepakati dan sudah dituangkan di dalam kurikulum Merdeka ya, yang kemarin sudah kita bersama. Selanjutnya untuk kali ini mungkin kepada teman-teman yang sekarang masih belum berkesempatan ikut calon guru penggerak, nah nanti ini sebagai pengalaman bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengikuti nanti angkatan 10-11 kali ya, karena di angkatan 9 udah ada yang ikut, cuman belum ada pengumuman Pak Heru ya. Mudah-mudahan selanjutnya next ya Pak Heru ya karena sekarang itu program pemerintah Kemendikbudristek itu
guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah itu kita ikutin aja, soalnya nanti ada program yang baru kita ikutin juga. Mungkin itu saja Bapak Ibu, dan mohon maaf ke Ibu Wasilatul karena sekolah kita mau direhab jadi kondisinya seperti ini berantakan karena lagi kemas-kemas. Nah, ini yang terakhir, mungkin setelah acara ini nanti kita diberesin juga ini. Nah, itu aja dari saya kepada Pak Yayan. Silahkan kembali ke acara, teman-teman kita ikuti acara ini sampai acara selesai. Sekali lagi sukses untuk Pak Yayan dan sukses untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan SPD atas pemberian sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wasilah Munawaroh ya SPD, maaf. Kembali lagi ulang ya, Ibu Wasilah Munawaroh SPD adalah pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 7 ini yang berasal dari SMA Negeri 68. Kepada Bu Wasilatul dipersilahkan. Yang kayak Pak Urip. Udah sejam belum terekam. Terima kasih Bu Nyoman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ridwan, Kepala SDN Kemayoran 09. Saya ini mesti hati-hati Pak nyebut namanya. Mengingat-ingat 6 nama sekolah CGP saya agak susah ternyata ya. Harus benar-benar dilihat, dipelototin gitu ya, diingat-ingat. Oh iya ini namanya nih. Oke, SDN Kemayoran 09. Yang sama-sama kita hormati nih Pak Yayan. Ini benar-benar ya jadi guru penggerak yang pertama ya Pak dari sekolah ini ya, CGP yang pertama. Iya, insya Allah ternyata Pak Yayan juga sudah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ya sebelumnya. Nah ini merupakan salah satu tahapan. Kali ini visi dan prakarsa perubahan ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui juga oleh Pak Yayan, sehingga nanti ketika Pak Yayan ini nanti menjadi seorang pemimpin, beliau ini memang sudah mampu untuk mengajak semuanya menyusun visi misi perubahan. Mungkin di sini Pak Ridwan boleh tahu sekolah ini visi yang terakhir, visi sekolah kapan ya Pak? Terakhir kemarin yang kita bentuk merdeka berubah itu. Masih baru banget berarti ya? Nah, tapi ada beberapa yang ada perubahan saya nih di kalimat akhirnya. Oh udah diubah ya, yang udah terupdate ya. Ini udah yang terbaru nih ya. Iya. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter unggul, cerdas, terampil, kompetitif, peduli lingkungan, serta berwawasan global. Ini luar biasa nih, sebenarnya sudah mengandung unsur semuanya dan mewakili profil pelajar Pancasila seperti yang sedang diinikan. Sudah update sekali. Iya benar, luar biasa. Jadi artinya ini kita duduk di sini nanti Pak Yayan akan belajar untuk memimpin perumusan visi, ya diskusi untuk perumusan visi. Ya, saya sangat berterima kasih karena ternyata Pak Yayan ini didukung sepenuhnya nih oleh pihak sekolah, baik oleh kepala sekolah, rekan-rekan sejawat maupun pendik, begitu ya. Juga saya yakin anak-anaknya juga seneng banget nih ya. Ada perubahan-perubahan mungkin yang dibawa setelah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kali ini adalah implementasi dari 1.1, 1.2, dan 1.3, begitu ya Pak Bu, digabung semuanya sehingga nanti mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik diskusi yang akan dilaksanakan ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari pengajar praktik karena nanti fokusnya memang sebenarnya lebih kepada Pak Yayannya sebagai CGP. Kita doakan semoga acara ini berjalan lancar hingga akhir nanti dan Pak Yayan bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan pada setiap tahap pelatihan program guru penggerak ini hingga tuntas nanti, dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung di program tersebut sehingga sama-sama kita dapat gimana nih tergerak,
bergerak dan menggerakkan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Wasilatul Munawaroh atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendengarkan dari acara inti pada hari ini, yaitu dari pendampingan calon guru penggerak angkatan ke-7 tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Yayan Hendriana SPD. Kepada Bapak Yayan kami persilahkan. Mohon izin buka masker ya, Bu, supaya suaranya lebih lebih wow. Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kalau di guru penggerak biasanya salam dan bahagia seperti itu. Yang saya hormati Bapak Ridwan selaku Kepala Sekolah SDN Kemayoran 09, yang saya hormati Ibu Wasilatul Munawaroh selaku pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 7 atas diri saya. Kemudian Bapak Ibu Tendik yang hari ini sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan menuntun anak-anak kita, sudah hadir di ruangan ini untuk sama-sama kita diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja saya perkenalkan dulu ya. Mungkin kemarin waktu diseminasi Bapak Ibu mendengar nama Ibu Wasilatul Munawaroh. Nah, kebetulan ini Ibu Wasilatul ini, Wasilah biasa panggilannya Ibu Wasilah begitu ya Bu ya. Ibu Wasilah ini sudah 2 kali ke sini sudah hadir. Waktu yang pertama pendampingan individu pertama, ini hari ini adalah pendampingan individu yang kedua. Yang pertama mungkin hanya ketemu dengan Pak Ridwan, kemudian saya dan beberapa guru, nggak banyak ya. Dan hari ini kita berkesempatan untuk lebih banyak lagi. Mungkin nanti di pendampingan berikutnya mungkin bisa hadir semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini yang namanya Ibu Wasilah, pengajar praktik saya. Beliau selalu memberikan bimbingan ketika ada tatap muka seperti ini. Dan insya Allah nanti di hari Sabtu kita ketemu lagi ya Bu ya. Hari Sabtu kita ada loka karya, biasanya dari pagi sampai sore ya Bu ya. Kita sama-sama belajar di situ dengan teman-teman CGP yang lainnya, yang mengkupas habis materi-materi yang ada nanti. Kemudian Ibu, saya perkenalkan satu-satu mungkin Ibu supaya kenal juga. Yang tadi MC ini namanya Ibu Nyoman. Ibu Nyoman Prihatini, beliau mengajar agama Islam ya dari Bali ya. Spesialis MC ya. Kalau ada kegiatan pasti MC-nya Bu Nyoman gitu. Bisa disesuaikan. Panggilan nggak Bu Nyoman? Oh, di rumah juga. Jadi nanti kalau SMA 8 butuh MC siap Bu. Kemudian sebelahnya Bapak Kepala Sekolah Pak Ridwan sudah tahu. Kemudian ada Bu Dini Bu sebelah sana. Beliau ini baru bergabung beberapa bulan lalu. Masih segar sekali nih Bu ya untuk guru di 09, paling muda ya sepertinya. Beliau mengajar di kelas 3B ya, menggantikan Pak Haji Nasir yang belum lama pensiun. Kemudian di sebelahnya ada Pak Heru. Pak Heru ini tadi disampaikan secara singkat, mungkin mudah-mudahan bisa menemani saya di calon guru penggerak angkatan 9. Sudah mulai tergerak, mudah-mudahan Pak Heru itu ketika ada kegiatan seperti ini bisa terus melihat supaya nanti udah ada gambaran nih, nanti seperti ini. Jadi kalau saya masih meraba-raba nih, kadang saya suka bertanya-tanya yang udah gitu. Kalau Pak Heru kan melihat secara langsung nih, jadi kegiatannya seperti apa. Mudah-mudahan katanya sih dengar-dengar bentar lagi udah ada pengumuman untuk angkatan 9. Beliau mengajar kelas 6B ya, 6B. Kemudian di sebelahnya ada Pak Toro, Pak Kuswantoro. Pak Kuswantoro ini ahli IT nih Bu. Pokoknya matematika semuanya ahli lah Pak Toro. Pak Toro ini beliau mengajar kelas 6A.
Kemudian di sebelah ibu ini ada Mbak Tia, Bu Tia namanya. Beliau ini kalau di SD operator Bu. Jadi yang administrasi ya udah Bu Tia yang paling tahu. Kita percayakan semuanya kepada Bu Tia. Mungkin itu perkenalan di awal ya Bu ya. Kita santai aja karena ini tadi Bu Nyoman bilangnya diskusi, jadi boleh sambil minum ya Bu ya. Boleh sambil minum, mungkin kalau ada makanan juga boleh nanti sambil ngemil-ngemil ya Bu ya. Boleh. Yang penting jangan sambil tidur aja. Itu aja mungkin perkenalan awalnya. Nah satu lagi ini Bu Umi, saya sampai sekarang pun belum ketemu langsung sama Bu Umi, mungkin hanya melalui tatap maya saja. Fasilitator, iya. Jawa Tengah Pak. Jadi ya katanya nanti lokakarya itu ada di sana Bu. Di Jawa gitu. Iya bisa diusulkan tuh Bu. BPGP DIY Pak, betul. Kita DKI Jakarta belum punya BPGP ya Bu ya. Masih ikut kepada DIY. Bu Umi ini yang menemani kita ketika ada pikon ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya nih sebelum memulai saya diminta untuk membacakan puisi nih. Jarang-jarang nih saya suruh baca puisi nih. Ya, cakep. Biasanya pantun ya. Ini sekarang puisi nih. Ada tantangan buat saya membacakan puisi Pak ya. Nanti bacakan puisi dulu ya katanya kata Bu. Puisi yang mana Bu? Yang kemarin di share katanya. Aduh saya panjang banget lagi puisinya. Bismillah aja saya coba ya. Kalau nanti kurang-kurang ini maklumin aja, guru olahraga biasa pegang peluit, ini pegang kertas gini nih, aduh. Ya udah. Ini puisinya tentang judulnya Aku Melihat Indonesia, ciptaan Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu merdu dari Batak, aku bukan lagi mendengarkan lagu yang kudengarkan hanya Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf tadi tengah-tengah 2 kali. Itulah. Ini dadakan ini Bu. Ini lagu puisi dari Soekarno. Kalau kata dengar suara tadi Pak yang ngomong, saya ngomong, jangan ini ya, jangan dengung kupingnya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau kita dengarkan puisi tadi, apa sih makna yang terkandung dari puisi tadi? Bisa memberikan komentarnya mungkin dari siapa yang bisa? Nyoman bisa? Oke.
Kalau tadi saya dengar sih itu apa yang melihat gunung, melihat pantai itu melihat Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa, pertama itu harus bisa meyakini diri sendiri bahwa sebuah kekayaan Indonesia ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kekayaan seperti gunung, laut tadi, pesisir itu harus kita bisa pergunakan sebagai kekayaan Indonesia, sebagai untuk kemajuan Indonesia, sebagai kekayaan Indonesia yang bisa memajukan Indonesia untuk terus berkembang. Jadi dengan kita melihat gunung, melihat tadi pesisir segala macam itu, kita harus bisa yakini bahwa Indonesia itu mempunyai kekayaan yang luas, dan bagaimana kita caranya untuk bisa memanfaatkan itu semua untuk bangsa Indonesia ini. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Jadi Indonesia ini memiliki kekayaan yang beraneka ragam ya, dari mulai gunung, terus ada lautan dan segalanya. Ada lagi mungkin yang mau menanggapi Pak Ridwan? Makasih Pak Yan, mungkin tadi yang puisi Pak Yan tuh maknanya sangat dalam ya Pak ya. Nah, sesuai dengan tadi Pak Heru sampaikan, walaupun kita berbagai fenomena alam, keadaan alam, berbagai macam budaya, dari mulai nyanyian, tarian, makanan, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu intinya Pak ya, berbagai macam kebudayaan, keadaan alam, tetap Indonesia. Itu kayak. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Jadi kita meskipun berbeda tetap satu jua ya, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, itu untuk pembukaan saya sudah berpuisi. Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Ini sebagai pembuka aja. Kita akan diskusi pagi ini terkait visi dan prakarsa perubahan. Ini Bapak Ibu untuk pendampingan individu. Pada kegiatan ini saya diminta untuk mengisi umpan balik survei 360 derajat ini sama rekan sejawat. Kemarin saya sudah memberikan angket atau kuesioner kepada Bapak Ibu semua ya, sudah mengisi dan alhamdulillah sudah dikembalikan, sudah lengkap. Survei 360 derajat ini untuk menerima umpan balik dari teman supaya kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan kita supaya nanti kedepannya bisa diperbaiki. Mungkin seperti itu survei 360 derajat untuk melihat umpan balik dari rekan sejawat ataupun dari atasan. Kemudian nanti hasilnya Bu Wasilah bisa melihat, sudah saya berikan kepada Bu Wasilah, sudah saya upload juga di LMS gitu, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kita sekolah kan punya moto ya. Moto sekolah kita adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kalau saya cerna dari bahasa ini, bahwa kita harus selalu lebih baik dari sebelumnya dan kedepannya kita harus lebih baik. Jadi harus selalu baik gitu, artinya kita harus optimis dalam segala hal. Ya, jadi ya itulah kebaikan atau budaya positif. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa untuk kedepannya, untuk anak-anak, untuk guru, untuk semuanya kita tanamkan budaya positif. Yang salah satunya kita berkaitan dengan moto sekolah ini. Ini untuk mengingat aja. Kemudian visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter unggul, cerdas, terampil, kompetitif, peduli lingkungan, serta berwawasan global. Nah ini adalah visi yang belum lama ini kita sama-sama susun, kita sama-sama rencanakan untuk anak didik kita ya. Apakah sesuai enggak sih dengan apa yang nanti kita akan diskusikan, visi kita itu, visi sekolah kita. Makanya nanti sama-sama kita diskusi ya Bapak Ibu. Ini visi sekolah ini udah sesuai belum sih dengan kenyataan kita ya. Oke.
Kemudian tujuan dari kegiatan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan ini, tujuan dari kegiatan pendampingan individu ini, yang pertama melalui diskusi ini kita dapat mengimbaskan dan dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Ya, jadi tujuan kita yang pertama itu. Yang kedua, melalui diskusi yang kita lakukan hari ini, kita semua dapat mendorong perkembangan murid dari segala sisinya dengan tepat. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ada hasil daripada diskusi pagi ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ketika kecil, ketika sekolah, pernah nggak ditanya sama Bapak Ibu gurunya, sudah besar mau jadi apa nak? Kalau udah besar mau jadi apa? Pernah nggak ditanya? Coba, saya pengen tanya Bu Nyoman. Waktu kecil, waktu sekolah ditanya Bapak Ibu gurunya, Bu Nyoman waktu kecil pengen jadi apa? Waktu kecil pengen jadi dokter. Jadi dokter. Kalau Pak Ridwan? Saya lupa ya. Waktu itu emang saya hidupnya di kampung Pak, jadi belum ada yang dilihat, pasti kan udah di TV ya. Nah, paling mungkin saya ingin yang lebih baik dari orang tua waktu itu. Orang tua saya kan pedagang. Oh, jadi pengen lebih baik daripada orang tua kalau Pak Ridwan. Kalau Bu Dini waktu kecil cita-cita mau jadi besar mau jadi apa Bu Dini? Mau jadi pekerja kantoran. Kalau Pak Heru? TNI. Ya dulu pernah ikut Paskibraka ya, Pak Heru. Kalau Pak Toro? Saya mah guru dari dulu. Nggak salah, saya pampang di sini. Makanya cita-citanya dari kecil udah pengen jadi guru ya. Baru satu yang jadi guru. Padahal di sini udah guru semua nih yang duduk nih. Saya izin bertanya nih sama Bu Wasilah. Bu Wasilah waktu kecil cita-cita, oh kalau udah besar nanti jadi apa Bu? Saya pengen jadi apa ya? Karena dari rumah itu saya keluarga guru ya, kakak-kakak saya guru semuanya itu akhirnya sama ngikutin guru. Wah, guru. Wah, kan jauh. Datang nggak jauh dari pohon. Dari pohonnya. Bu Wasilah jadi guru cita-citanya dan sekarang terlaksana jadi guru juga sudah tercapai. Kemudian Mbak Mutia nih cita-cita waktu kecil mau jadi apa nih kalau udah besar? Kalau jujur ya Pak ya, saya tuh pengen jadi bukan SPG Pak. Itu karena apa Pak? Karena kalau SPG itu kan pembawaannya itu kan harus bicara ngomongnya lebih itu kawan-kawan orang itu. Tapi sempat saya kan jadi SPG Pak, jadi ngalamin. Berarti udah terpenuhi. Kalau buat dia pasti jawabannya sudah pernah. Ya, semua sudah pernah. Kalau buat dia kesini sudah pernah. Sekarang SPG sudah pernah. Jadi cita-citanya sudah tercapai juga ya. Jadi SPG. Bu Tia SPG, Bu Wasilah jadi guru, Pak Toro jadi guru, Pak Heru jadi TNI, Bu Dini jadi pegawai kantoran, Pak Ridwan ingin menjadi lebih baik daripada orang tuanya, Bu Nyoman ingin menjadi dokter. Waduh. Nah kalau saya jadi apa ya? Ya saya juga, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen tahu, saya sebenarnya pengen nggak mau jadi guru. Saya jadi guru itu dibilang didorong sama orang tua atau ya dibilang udah kamu ngikutin om kamu aja udah jadi guru. Padahal ketika kuliah saya nggak mau jadi guru. Saya milihnya di Bandung waktu itu. Saya pilihan pertama di Bandung waktu itu namanya SPMB ya. Sekarang SNPTN kalau salah. Saya pilih di Bandung, saya ambil ilmu komunikasi waktu itu, pilih itu. Cuma karena orang tua tidak mengizinkan saya, waktu itu ngapain kamu di Bandung? Gak ada saudara di Bandung. Kamu tinggal sama siapa? Nah, banyak kan saudara kan di Jakarta. Udah kuliah di UNJ aja jadi guru. Ah nggak mau jadi guru saya bilang. Akhirnya itu UNJ jadi pilihan ketiga saya, kan ada 3 pilihan ya. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. UNJ saya pilihan 3 buat olahraga. Yang keterima pilihan 3. Emang doa orang tua harus ke situ kali ya. Aduh, saya bilang. Saya akhirnya ya udah, cita-cita saya akhirnya ya belum terlaksana sebenarnya. Saya ingin jadi wartawan tadinya, ingin jadi jurnalis supaya apa? Saya ngelihat waktu itu kalau jurnalis itu kayaknya enak ya, kemana-mana pergi, jadi banyak-banyak tantangannya gitu ya. Ditambah lagi ketika saya SMA ada mahasiswa KKL jurusan yang sama itu, wah semakin termotivasi saya waktu itu ingin jadi jurnalis. Cuma takdir berkata lain, saya menjadi guru dan saya bersyukurlah alhamdulillah walaupun menjadi guru, alhamdulillah saya
sudah punya anak dari hasil menjadi guru ini. Sudah bisa menghidupi keluarga saya ini. Alhamdulillah jadi guru ya. Ya harus tetap bersyukur, dan kedepannya insya Allah saya akan menjadi guru yang terus belajar, menjadi guru yang lebih baik lagi sesuai moto kitab tadi. Jadi itu Bapak Ibu ya, jadi bermacam-macam cita-cita. Cita-cita itu kalau kita kaitkan adalah sebagai seperti visi kita, visi sekolah kita, cita-cita sekolah kita. Jadi visi sekolah kita itu, cita-cita sekolah kita itu mau apa sih? Ya itu bisa dikaitkan ya. Jadi ketika Bapak Ibu kecil punya cita-cita, sudah besar ada yang tercapai, ada yang tidak. Begitupun dengan visi sekolah. Ketika kita merumuskan visi sekolah, pasti ada yang tercapai, ada yang tidak. Nah seperti itu. Nah ini cita-cita ya. Cita-cita adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran atau tujuan yang ditetapkan oleh seseorang untuk diri sendiri dan hendak dicapai. Ini cita-cita untuk diri sendiri dan hendak dicapai. Kalau untuk satuan pendidikan berarti untuk sekolah dan ingin dicapai oleh sekolah. Keberadaan cita-cita selain didukung oleh impian, juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama orang tua. Ya, ini menurut Mutaning Tias ya, pengertian cita-cita. Jadi peran orang tua terkadang itu menjadi doa juga ya. Doa orang tua insya Allah menjadi doa yang mujarab gitu. Itu Bapak Ibu, ini mengenai cita-cita. Kemudian lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kita kan punya visi nih sekolah kita yang tadi saya tampilkan nih ya, visi kita nih. Nih visi kita ini coba dicermati, dihayati dengan baik. Ada bertakwa kepada Tuhan atau religius ya, lebih singkatnya religius. Ada berkarakter unggul, cerdas, terampil, kompetitif, peduli lingkungan, serta berwawasan global. Nah coba dari kata-kata yang bagus ini kita akan kaitkan dengan ini Bapak Ibu, murid kita ya. Nanti saya bagikan ini, silakan Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Memimpikan murid yang seperti apa kita itu ya. Silakan nanti saya bagikan ini diisi. Ya, ini untuk pertanyaan pertama kaitannya dengan visi kita. Nah, kita itu punya pertanyaan. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Murid yang seperti apa kita itu memimpikan? Silakan. Kita memimpikan murid yang seperti apa Bapak Ibu? Apakah murid yang berkarakter, apakah murid yang pintar, apakah murid yang memiliki jiwa korsa mungkin ya. ETN ini jiwa korsa. Ya itu kita memimpikan murid yang seperti apa sih kita itu? Pastinya Bapak Ibu di kelas punya visi, punya misi di kelas, memimpikan anak murid kita itu seperti apa ininya. Dipegang dulu Pak, masih ada Pak. Dipegang. Oke, sudah? Nah, mungkin yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, kita percaya bahwa murid adalah apa? Kita percaya bahwa murid adalah, ya di kertas keduanya mungkin. Ya, kita percaya bahwa murid adalah. Ini pertanyaan rumpang. Kalimat rumpang. Cita-cita untuk murid. Kita percaya bahwa murid adalah.
sesuai nggak dengan fisik kita ya. Kalau nanti misalkan ada kalimat-kalimat yang wah ini tidak sesuai dengan fisik sekolah, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Kita percaya bahwa murid adalah, sudah Bapak Ibu? Belum. Nggak apa-apa Bu Tia. Jawabannya Esa ya Bu Tia. Kata Bu Tia. Jangan sampai ini apa namanya? Barang apa tadi? Aset. Penghapusan aset. Kita percaya bahwa murid adalah kita masih menunggu Bu Tia nih. Nih Bu Tia nih biasa menghadapi komputer, sekarang suruh membayangkan menghadapi murid. Tapi tidak apa, jadi pengalaman. Siapa tuh cita-citanya jadi guru juga nanti. Bisa operator jadi guru ya, waktu itu ada kan. Iya, udah pernah. Kalau Bu Tia ini Bu Wasilah, kalau apa-apa pasti jawabannya udah pernah, karena memang sudah pernah melakukan, mengalami gitu. Bu Tia udah pernah makan di sini? Sudah dong, katanya udah pernah. Udah pernah di sini? Sudah. Banyak pengalamannya nih, kemana-mana, kuliner juga banyak. Ya, ini kalimat tumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan, ya, mengutamakan apa? Silakan. Di sekolah kita mengutamakan Sudah Bu Tia? Sudah. Kalau Bu Tia udah, patokannya berarti yang lain udah ya. Gitu aja. Oke, selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan di kertas yang ketiga. Keempat ya? Oh, keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa supaya tidak tertukar boleh dinomorin ya, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, supaya berurut juga nanti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah? Oke, lanjut. Yang ke 5. Habis? Oh ya, masih ada, tenang. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk kita, warga di sekolah ini yakin untuk ya, untuk warga sekolah ini yakin untuk kita, Bu Tia, kita, warga di sekolah ini yakin untuk
Ngapain? Yakin untuk datang ke sekolah untuk kerja misalkan. Untuk apa gitu. Untuk belajar. Anak-anak kita ya warga di sekolah yakin untuk hidup yang lebih baik misalkan. Kata Bu Tia tadi nggak bilang dulu ada pertanyaan ini, kalau nggak disiapin saya jawabannya. Biar udah pernah. Oke. Ya. Lanjut pertanyaan yang terakhir sepertinya nih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sudah Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik Bapak Ibu, dari 6 kalimat rumpang tadi saya mau tahu dong jawaban dari Bu Nyoman dulu. Mungkin Bu Nyoman bisa maju ke depan untuk memberikan jawaban daripada pertanyaan yang 1 sampai dengan 6 ini. Silakan Bu Nyoman. Terima kasih kepada Bapak Yayan Hendriana untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak Yayan Hendriana. Untuk yang pertama, soalnya adalah kita memimpikan murid-murid kita, memimpikan murid-murid yang kalau dari pemikiran saya yang berakhlakul karimah, cerdas dan kreatif. Kita memimpikan anak-anak kita seperti itu. Karena dengan berakhlakul karimah mereka cerdas dan punya kreativitas. Selanjutnya yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang mempunyai kemampuan untuk berprestasi. Jadi mereka punya talenta dari awal ya, waktu itu Pak Yayan sampaikan ya, punya kodrat, punya dasar, emang punya talenta lah ya, kemampuan, tapi berbeda-beda. Nah, kita percaya mereka pasti punya dasarnya, tapi untuk berprestasi tersebut. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa sih? Nah, kita mengutamakan adab, akhlak, dan etika. Ya, mengutamakan itu. Kalau umpamanya mereka belajar tapi adab, akhlaknya nggak ada, itu sia-sia. Tapi adab ada, ilmu akan ngikutin. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka perlu dibina dan dibimbing untuk agar menjadi manusia yang berakal. Seperti itu. Yang kembali lagi kepada yang pertama, berakhlakul karimah tadi. Kemudian yang kelima, kita sebagai warga di sekolah yakin untuk merubah yang lebih baik, merubah arah yang lebih baik dari yang kurang baik. Sebagai warga di sekolah, ya. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar mengajar agar menjadi manusia yang baik dan berakal. Jadi kita semua nih warga di sekolah ini paham bahwa kita datang ke sekolah ini ingin menjadikan manusia yang baik dan berakal dengan belajar mengajar tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang salah ya Pak Yayan. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Bu Nyoman. Luar biasa, Bu Nyoman ini lengkap sekali ya. Ada religiusnya, terus ada apanya tadi? Cerdas kreatifnya, kemudian ada akhlaknya juga ya. Lengkap sekali ya Bu Nyoman. Terima kasih Bu Nyoman. Saya tempel di sini ya Bu Nyoman. Yeah. Boleh.
Oke, saya mau dari Pak Heru yang kedua. Pak Heru untuk menyampaikan apa sih jawaban dari Pak Heru ini. Silakan Pak Heru. Oke, kalau tadi saya sih menulis yang pertama kita memimpikan murid-murid yang apa ya? Yang bisa membuat dirinya menjadi lebih baik dan mampu mempunyai ketakwaan terhadap Tuhan. Jadi saya kan khususnya mengajar kelas 6, saya memberikan mereka pemahaman terus-menerus. Ya, walaupun mereka masih dunia anak-anak, bagaimanapun caranya mereka harus tahu bagaimana apa yang harus mereka lakukan, yang baik dan yang tidak baik. Nah, itu yang sering saya tekankan, dan mempunyai ketakwaan terhadap Tuhan. Nah, ini adalah penerusan tadi dari visi sekolah tersebut. Ya, kita harus memberikan ketakwaan terhadap, mempunyai ketakwaan yang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pak Yayan, kita percaya bahwa murid ini adalah calon penerus bangsa, calon penerus kita semua. Jadi kita ini guru, bagaimana caranya kemarin disampaikan Pak Yayan pada saat diseminasi itu, kita kan sebagai peserta didik, sebagai pendidik ya, harus bisa mengawal mereka untuk menuntun untuk masa depan mereka ya lebih baik lagi untuk penerus bangsa Indonesia ini, begitu. Selanjutnya Pak Yayan. Di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita mengutamakan, karena saya sebagai pendidik berarti saya mengutamakan kepentingan murid, bagaimana memberikan pelayanan murid ya dalam dunia pendidikan. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengoptimalkan. Jadi mereka datang ke sekolah itu senang, pulang pun senang mendapatkan ilmu yang kita berikan, begitu Pak Yayan. Karena kita harus bisa mengutamakan kepentingan murid untuk di sekolah. Selanjutnya Pak Yayan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau ini tadi ada berkaitannya dengan yang pertanyaan nomor 1, bahwa mereka murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sedang melaksanakan pendidikan untuk keberhasilan mereka, untuk bekal mereka di masa depan. Nah, jadi saya sebagai guru, sebagai pendidik memberikan mereka sesuatu itu pernyataan bahwa kita ini datang ke sekolah ini bukan untuk hanya bermain-main, hanya bersenang-senang saja, tapi di sekolah ini kita datang ke sekolah ini untuk mencari ilmu yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk kepentingan kalian sendiri di masa depan nanti, di mana ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk keberhasilan mereka di masa depan, begitu Pak Yayan. Jadi murid di sekolah kita ini harus bisa mengerti bahwa mereka ini di sini datang sedang mencari ilmu untuk keberhasilan atau bekal di masa depan. Begitu. Kita warga di sekolah yakin untuk bisa ya. Jadi kita ini yakin di sini, guru-guru di sini, tendik ya, kita yakin bisa memberikan pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik untuk keberhasilan peserta didik ya. Jadi guru-guru di sini yakin betul sesuai dengan misi-misinya bisa menjalankan misi visi di sekolah ini untuk bisa memberikan pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik untuk keberhasilan mereka di masa depan, begitu Pak Yayan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai pelaksana dan penyelenggara dalam
pendidikan. Nah, jadi guru-guru di sini juga sudah paham bahwa kalau kita datang ke sekolah ini sudah tahu bahwa ini kita adalah sebagai pelaksana dan penyelenggara pendidikan untuk peserta didik mendapatkan ilmu. Walaupun ilmu itu bisa mereka cari sendiri, bagaimana kita sebagai pendidik untuk bisa menekankan dan mengarahkan mereka untuk mengambil yang lebih baik untuk keberhasilan mereka. Seperti itu Pak Yayan, kurang lebihnya seperti itu. Ini catatan dari saya Pak Yayan, ya. Kurang lebihnya begitu Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Heru, luar biasa Pak Heru. Tadi kalau saya simak ada berpihak kepada muridnya tuh di nomor 3 kalau nggak salah ya. Jadi sudah ada berpihak kepada murid. Kemudian juga hampir rata-rata ada yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar menyusun visi ya. Kita di sini sama-sama belajar menyusun visi. Nanti kita satukan dari pendapat Bu Nyoman, Pak Heru, Pak Toro, Pak Butia, Pak Ridwan dan semuanya nanti kita satukan. Kita jadi satu visi. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama dari Pak Toro. Jawaban dari Pak Toro seperti apa ya? Terima kasih Pak Yayan waktunya dan kesempatannya. Mungkin jawabannya nggak sebagus puitis sama Bu Nyoman ya. Satu, kita memimpikan murid-murid yang berjiwa kompetisi tinggi dan kreatif. Karena di zaman sekarang itu kompetisi yang tinggi itu mental anak-anak kita harus ditumbuhin, punya kompetisi yang tinggi, mau berkompetisi dan kreatif. Karena kreatif itu, waduh, kalau anak-anak sekarang itu kreatifnya kalau nggak diarah, kreatif sekali kalau anak-anak sekarang. Tapi perlu bimbingan dan diarahkan. Yang kedua Pak Yayan, kita memimpikan murid-murid yang itu nomor 1 Pak Yayan. Kita percaya bahwa murid-murid adalah penerus bangsa dan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Seperti tadi sama sampaikan Pak Heru nyontek ya. Penerus bangsa, karena kita sadar bahwasanya murid-murid kita itu pasti yang akan menggantikan kita berdiri di sini, berdiri nanti sebagai pemimpin bangsa. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan keinginan dan kebutuhan siswa. Kita tahu bahwa di sekolah kita tuh pasti mengutamakan nomor 1 adalah siswa, karena kita tahu sebagai pelayan mereka. Kemudian yang keberapa Pak ya? Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu di sini itu untuk belajar, dan wawasan yang luas akan membantu untuk mencapai cita-cita mereka. Itu mereka sadar. Kadang saya nanya, kamu tujuan sekolah apa? Persiapan cita-cita saya Pak. Mau cita-citanya sebagai apa? Banyak Pak. Yang jelas belum ada yang jadi sales tuh dia. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mencapai visi misi sekolah kita. Kita yakin betul bahwasanya dengan kemampuan guru-guru kita di SD Negeri Kemayoran 9, baik warga sekolah, tendik ataupun yang sekitar itu yakin bahwa sekolah kita mampu mencapai visi misi sekolah yang sudah kita rumuskan bersama. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tujuan dari pendidikan di sekolah untuk mengantarkan siswa-siswa mencapai cita-cita, dan paham betul juga tadi yang berkaitan dengan visi. Jadi warga di sekolah ini paham bahwa tujuan dari pendidikan di sekolah ini adalah untuk menghantarkan apa yang menjadi minat cita-cita anak-anak kita. Kalau anak kita pingin main sepak bola, kita udah disediakan. Paham betul bahwa sekolah ini akan mengantarkan anak-anak kita itu pasti anak-anak yang akan berguna bagi bangsa dan negara. Tidak ada satupun anak-anak yang tidak akan berguna, itu nggak ada. Pasti semuanya memiliki cita-cita yang akan membangun bangsa dan negara kita.
Terima kasih Pak Yan, mungkin kurang lebihnya sekian. Terima kasih Pak Toro, tepuk tangan buat Pak Toro. Ya, kalau saya tadi garis bawahi ada kreatifnya nih Pak Toro, kemudian ada juga melayani siswa. Kemudian ada juga Pak Toro katakan memiliki murid yang berwawasan. Ya, kalau tidak salah tadi saya dengar itu ya. Nah, jadi sudah banyak nih pendapat-pendapat dari Bapak Ibu tentang sekolah kemauan kita itu. Kemudian selanjutnya kita sama-sama dengarkan dari Bu Tia. Silakan Bu Tia. Menjual barang-barang itu tantangan tahu. Masih bayarnya kita mampu membimbingkan murid-murid yang memiliki tanggung jawab sebagai siswa, yaitu contoh-contohnya mengerjakan sekolah, mengerjakan tugas-tugas sekolah, terus pakaiannya juga harus rapi, ya disiplin. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang kita jaga, yang kita bimbing, yang kita harus layani, kita harus layani supaya bisa menggapai cita-citanya dan supaya menjadi anak yang soleha, berguna bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan atau menjaga program yang sudah berjalan di sekolah, harus terus dijaga. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah masa depan, bahwa belajar adalah tanggung jawab untuk masa depan mereka. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk masih gak jawab. Maaf ya Pak Punten, gak saya jawab ya Pak. Waktunya habis tadi. Ya lanjut ya Pak ya, nomor 6. Ini nomor 6 ya? Iya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat siswa untuk menuntut ilmu. Kasih Pak ya. Wah, luar biasa Bu Tia. Ini walaupun sehari-hari berhadapan dengan benda mati, dengan komputer, tapi ketika suruh memikirkan anak muridnya langsung ada pemikiran salah satunya tadi bahwa mereka itu ke sekolah untuk belajar ya, untuk menuntut cita-citanya, untuk untuk bisa menggapai cita-cita. Kalau tadi Bu Tia katakan seperti itu. Baik, sama-sama yang terakhir mungkin ini dari Pak Ridwan nih sebagai kepala sekolah kita. Tepuk tangan buat Pak Ridwan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama Pak, ini betul semua jawabannya. Kita membimbingkan murid-murid yang beretika dan berperilaku baik Pak, karena etika itu lebih tinggi dari kecerdasan. Apa pendek kebayanya? Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang bisa berubah dan punya talenta Pak. Jadi bisa berubah. Kalau pohon itu Pak, kita bisa dari kecil kita dibengkok-bengkokkan bisa Pak, tergantung kitanya. Termasuk murid. Dan semuanya mempunyai talenta masing-masing. Ya, saya juga mungkin karena udah seperti ini ya harus punya talenta seperti ini guru ya Pak ya. Yang nomor 3. Ya. Pertanyaan mana Pak? 3. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan sesuai dengan filosofi. Kalau ada dewan filosofi Merdeka Mengajar tuh sekarang jauh banget Bu ya, menghamba pada siswa. Sebetulnya menghamba itu seperti kita bertuhan ya, tapi intinya itu melayani, mendampingi. Yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa mungkin tadi ditanyakan oleh Pak Toro menuntut ilmu nggak usah dituntut, dipelajari ya. Kasihan yang salah apa. Jadi jawaban itu nomor 4 itu, ilmu itu penting untuk bekal hidup. Apapun hidup itu perlu
Sekarang saya udah besar, udah tua begini. Oh ternyata orang tua ngajar seperti ini sekarang yang Pak. Jadi Bapak Ibu itu kalau ngajar sekarang tuh jangan mengharapkan anak pakai sekarang Pak. Suatu saat ingat mau di mana, oh iya dulu kata tulisan seperti ini. Pasti saya juga sekarang udah tua gini, ada beberapa yang tidak dapat dari sekolah, ada dari orang tua. Ingat, karena ilmu itu penting untuk bekal. Nah nomor 5, beri di sekolah kita warga sekolah ini yakin untuk berubah dan belajar, ya, terus berubah dan terus belajar. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ilmu dan keterampilan diperlukan dalam kehidupan. Itu Pak Yayan. Mungkin saja Pak Yayan, terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan, tepuk tangan buat Pak Ridwan. Ini kalau Pak Ridwan, kalau kita dengarkan tadi jawabannya lebih kepada tuntunan untuk anak-anak ya, perilaku, kemudian apalagi itu pelayanan, kemudian ada untuk belajar juga ada ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama membacakan, sudah sama-sama kita mendengarkan. Nah dari mulai Bu Nyoman, Pak Heru, Pak Toro, Bu Tia, kemudian Pak Ridwan, dan selamat datang Bu Titan. Kalau kita jadikan jadi satu visi dari kalimat-kalimat tadi, kira-kira seperti apa sih bunyinya? Ada masukan? Mungkin kalau tadi dari pertama biasanya visi itu ada yang religius, biasanya diawali dengan religius. Kalau kita buat seperti apa nih? Misalkan dari Bu Nyoman memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah, berarti religius ya, religiusnya ada. Kemudian dari Pak Heru mempunyai kompetisi. Oke, religiusnya ada nggak ya Pak Heru? Murid takwa, ada takwanya ya tadi, ada religiusnya. Dari Pak Toro ada religiusnya tadi, laku. Ya dari Bu Tia ada tentang religiusnya, ada ya. Soleh ya, menjadi soleh-soleh. Jadi kalau kita bisa susun visi, berarti ketika ada semuanya hampir ada kalimat religiusnya, kira-kira bunyinya seperti apa tuh yang pertama? Sama nggak dengan yang kita ini nih, yang kita punya nih, visi Sekolah Kemayoran 09. Nah, wujud beriman dan bertakwa, sudah ada belum religiusnya? Ada, berarti kita bisa memakai ini ya. Ya, kalau kita coba-coba ya, kita sambil hari ini kan diskusi untuk membuat visi nih. Jadi kalimatnya kira-kira gimana nih? Mewujudkan atau terwujudnya tetap sama seperti itu? Dari bahasanya mungkin ada yang dirubah sedikit. Ayo. Kira-kira apa kalimat yang pas untuk kata religius tadi? Tadi Bu Nyoman ada religiusnya, Pak Ridwan sempir semuanya ada tentang religius. Terwujudnya? Oh. Mau wujudkan. Jadi anak kita sudah terbentuk. Kalau terwujudkan sudah terbentuk. Kalau mewujudkan mau berarti. Berarti mau terwujud, sudah terwujud. Berarti visinya sudah tercapai. Membentuk berarti akan. Oh, membentuk peserta didik. Coba saya tulis ya. Visi itu kan tujuan akhir sebetulnya Pak. Tujuan akhir dari kegiatan kita. Ini dicapainya itu tidak ditentukan oleh tahun. Nanti di bawah visi itu ada misinya. Jadi visi itu buat apapun misi organisasi, lembaga, atau kita di keluarga punya visi itu tujuan akhir. Jadi saya kembalikan ke ahli bahasa, mewujudkan atau terwujud. Kalau mewujudkan masih itu kayak Pak, masih mau mewujudkan. Kalau terwujud lah. Jadi ketika anak sekolah di sini itu udah terwujud, anak-anaknya yang seperti ini sebetulnya. Nah, soal tidak tercapainya tadi kan seperti Pak Yan sampaikan melalui proses tadi ya Pak Yan. Nah, dicatat berarti. Itu kalau yang disampaikan itu, karena kita merumuskan visi itu ada prasyaratnya, ada ketentuannya. Yang pertama memang kita harus seperti sama P5 itu Pak, tentang religius kita harus tadi beriman. Cuman nanti kita akan berdiskusi tentang mewujudkan, terwujudnya atau terbentuknya Pak Toro ya, atau membentuk. Nah, mumpung kita nanti suatu saat kita tahun depan kan kita buat ya Pak visi
visi misi biar kita nih diskusi kecilnya udah nanti disampaikan ke forum dengan teman-teman. Ayo silahkan. Jadi kalimatnya mewujudkan apa terwujud yang membentuk peserta didik gitu, atau mewujudkan Pak Toro, Bu Nyoman, mewujudkan peserta didik gitu ya, peserta didik yang beriman, bertakwa gitu ya. Kan rata-rata hampir sama tadi tuh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, nah di sini di Bu Nyoman ada bunyinya, apalagi Bu Nyoman tadi. Pak Toro tadi ada kreatifnya, ada wawasannya. Kemudian Pak Ridwan juga tadi ada pelayanan. Kemudian ada menuntut ilmu itu penting. Kemudian dari Pak Heru ada apanya nih tentang apa ya, kompetensi anaknya ada nggak nih? Kompetitif. Kira-kira apa lagi nih? Cerdas. Memberikan pelayanan apa perlu? Ya, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kreatif, rata-rata ada ya tadi ya. Kreatif ada ya. Kita tulis saja kreatif. Ada lagi yang perlu ditambahkan selain kreatif? Ada yang tadi berpihak kepada murid, melayani. Nah, Pak Heru ada, Bu Nyoman ada, kayaknya Bu Tia, Pak Toro ada yang melayani ya. Kalau di melayani kepada berpihak kepada murid, kita lebih singkatnya apa sih sekarang? Yang kita kenal P5, profil pelajar Pancasila. Itu aja. Ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berpihak kepada murid. Itu udah lengkap sekali. Padahal kalau kita langsung tulis profil pelajar Pancasila. Tapi kalau kita mau dipisahkan juga nggak masalah, gitu. Ya. Jadi kira-kira ada ditambahkan apa nih? Dan mewujudkan peserta didik bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kreatif. Ayo, sambil diminum biar santai. Biar punya apa ya, ide. Apa mau sama tetap seperti ini, udah menampung semua? Berkarakter unggul, mempunyai karakter, anak yang memiliki karakter gitu ya. Ya, berkarakter. Karakter sih, ini memiliki kreatif, karakter. Ada lagi? Kalau enggak kita tutup dengan dan apa gitu. Visi itu nggak harus panjang-panjang kali ya, yang penting padat dan jelas gitu isinya. Oke, kalau kita sudah mendapatkan itu adalah mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa, kreatif, berkarakter. Tadi Pak Toro ada kata berwawasan ya. Kan zaman sekarang berwawasan, di sini juga kita berwawasan ya. Sepertinya hampir sama ya berwawasan ya. Sudah cukup ya. Oke. Berarti ini sesuai ya dengan yang kita rumusan kemarin ya. Oh, jadi berarti mewujudkan. Jadi ininya aja, awalnya aja mungkin ya. Jadi kalau terampil sama kreatif sama ya. Di sini terampil, tadi di sini ada kreatif. Terampil sama kreatif ya hampir sama ya. Kompetitif. Jadi kalau kita bisa lihat visi kita sekolah kita, berarti sudah sesuai ya. Sudah sesuai ya. Berarti kita
bagus ini, kemarin menyusun visi sudah bagus, sudah bisa mengimplementasikan kepada anak-anak, kepada warga sekolah ya. Oke, jadi ya yang kita diskusikan artinya tidak jauh daripada visi sekolah kita. Itu Bapak Ibu, bahwa visi sekolah kita adalah paling yang kita bisa perbaiki adalah yang depannya aja ya, kalimat depannya aja. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter unggul, cerdas, terampil, kompetitif, peduli lingkungan serta berwawasan. Nah, peduli lingkungan tadi ada yang menyebutkan kan nih Bapak Ibu ketika ditulisan? Belum ya, belum, karena tidak tersentuh nih peduli lingkungan. Nanti kita bisa pikirkan lagi apakah dimasukkan atau tidak peduli lingkungan. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam menyusun visi hari ini, bahwa visi sekolah kita sama sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada sedikit yang harus dikurangi atau mungkin dirubah ya gitu, diperbaiki. Mungkin bisa mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter unggul, cerdas, terampil, kompetitif, serta berwawasan global. Karena tadi yang ini nggak ada yang menyinggung nih, peduli lingkungan ya. Oh, itu ya, yang jawabannya belum ditulis kayaknya mau nulis ini Mutian. Bapak Ibu sambil diminum, nggak apa-apa, sambil diminum ya Bu ya, izin minum dulu nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut ya. Jadi untuk kita sama-sama menyusun visi seperti ini sudah dapat. Nah, ini balik lagi ke sini. Oke, mana ya? Nah, Bapak Ibu, visi sekolah. Visi sekolah adalah suatu kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah. Jadi kita membuat visi sekolah itu adalah untuk mencapai cita-cita sekolah kita. Ada nilainya, ada masa depannya, apa yang mau kita lakukan. Visi dalam sekolah, acuan dasar sekolah dalam melakukan kegiatan demi mencapai tujuan bersama dalam menggapai sekolah berprestasi. Jadi kalau kita tidak punya visi, kita tidak punya tujuan. Sekolah kita tidak punya tujuan kalau tidak punya visi. Kalau kita punya visi berarti kita punya impian. Sekolah kita itu mau jadi seperti apa sih? Mau ke depannya yang kayak gimana sih? Jadi kita visi ini penting sekali ya Bapak Ibu. Visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, calon guru penggerak harus mempunyai visi. Ini visi yang saya buat. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Ini adalah visi yang saya buat. Saya buat profil pelajar Pancasila karena di sini sudah memuat 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, ya, semua udah di situ di profil pelajar Pancasila. Jadi saya persingkat aja dengan profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Kenapa ini berwawasan global? Karena kita ini adalah selalu berubah-ubah, artinya secara cepat. Perkembangan zaman ini berubah secara cepat, dari mulai teknologi, kemudian dari pengetahuan, ilmu pengetahuan dan lainnya selalu berubah-ubah. Jadi kita bisa mengikuti ya, yang dulunya mungkin G, kemudian 3G, 4G, sekarang udah 5G ya. Nah, udah 5G nih, 4G. Tadinya 4G, sekarang udah 5G, apa aja ya. Jadi semakin update. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman, berwawasan global. Jadi bernalar jauh ya. Ini adalah visi guru penggerak. Oke, prakarsa perubahan. Saya mau dari visi tersebut, saya ingin merubah apa sih yang perlu dirubah dari anak-anak. Saya ingin menumbuhkan percaya diri siswa. Ya, daripada visi yang tadi saya buat, saya ingin menimbulkan percaya diri kepada siswa, meningkatkan percaya diri siswa dari visi yang saya buat. Caranya seperti apa? Caranya itu mengembangkan pembelajaran dengan pembiasaan untuk meningkatkan keberanian siswa dengan menumbuhkan rasa percaya dirinya. Jadi saya untuk meningkatkan rasa percaya diri itu melalui pembiasaan. Contohnya, anak ketika belajar, di awal belajar biasanya menyiapkan anak. Coba anak untuk bergantian menyiapkan. Itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri, menimbulkan keberanian anak. Kemudian kasih kesempatan anak untuk menjadi petugas upacara misalkan, secara bergantian. Jangan itu lagi, nanti yang berani dia lagi.
Jadi saya pengen semua anak berani, semua anak percaya diri dengan melalui pembiasaan. Kemudian saya dapat bisikan dari Bu Nyoman, katanya saya mau nyoba yang nanti ceramah anak-anak itu bagus. Jadi menimbulkan rasa percaya diri dan berani anak ditampil di depan umum. Jadi ketika Bu Nyoman bilang seperti itu, Pak Yan, saya pengen nyoba nanti ketika ada majelis zikir yang ceramah anak-anak. Kemarin sudah ada yang bercerita, kalau saya dengar ya, si Dimas bercerita tentang Nabi Yunus. Ya, itu saya salut kepada Dimas, sudah berani dia bercerita di depan teman-temannya. Jadi udah menimbulkan keberanian. Jadi ini yang ingin saya buat, yaitu melalui pembiasaan. Ya, ketika olahraga saya bilang, siapa yang mau nyiapin? Siapa angkat tangan? Yang belum pernah, ini Pak belum pernah, yang belum pernah maju. Jadi supaya dia tergugah, ada keberanian. Jadi jangan sampai yang biasa nyiapin dia lagi. Coba kita ganti yang nggak biasa supaya berani ya. Pak Heru, petugas upacara, diganti terus, dicoba terus ya Pak Heru. Kemudian Pak Toro juga mungkin nanti memberikan siapa yang berani maju ke depan mengerjakan ini, gantikan ya Pak Toro anak-anaknya. Kemudian Bu Titan sama seperti saya, guru olahraga. Jadi caranya kalau kita lihat untuk mewujudkan visi saya harus berkolaborasi. Ini adalah saya bilang ini lambang kolaborasi ya. Saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, saya berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan Butia selaku tendik, berkolaborasi juga dengan guru mapel yang lainnya. Semuanya harus berkolaborasi. Jadi caranya seperti apa untuk mewujudkan visi saya, misalkan visi Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi. Ya, jangan jalan sendiri-sendiri. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk membuat visi ini sekilas aja, kita harus melalui tahapan bagja. Kalau kita membuat visi, B-nya itu kemarin apa ya, udah saya sampaikan di diseminasi itu. Buat pertanyaan. A-nya ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. A-nya atur eksekusi. Jadi ketika kita akan membuat visi mulai tahapan bagja, buat pertanyaan, apa sih yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi itu, kemudian ambil pelajarannya, kegiatan apa saja yang harus dilakukan, dan yang terakhir atur eksekusi. Untuk menimbulkan rasa percaya diri, untuk menimbulkan peran siswa, kita atur eksekusinya. Gantian orangnya, seminggu sekali, setiap hari atau seperti apa ya, Bapak Ibu yang mengatur. Kemudian mengapa harus ada visi misi, tadi sudah saya bahas di awal, karena sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja dan mewujudkan tujuan atau visi dari satuan pendidikan. Jadi untuk menyemangati diri ya, menyemangati kita semua, kita punya visi itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi kegiatan dalam menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan keberanian. Yang pertama ada latihan upacara, kemudian ada membimbing pemanasan secara bergantian, ada menyiapkan kelas secara bergantian. Ini adalah untuk menemukan rasa percaya diri kegiatan-kegiatan ini. Ada kegiatan pembiasaan, kita ada senam bersama. Biasanya kita senam bersama segala. Siapa kelas 1 yang maju? Banyak ya? Banyak ya, udah banyak begitu ya sekarang ya. Siapa kelas 2 yang maju? Wah, banyak. Kalau kita Bu, izin Bu, kasih informasi Bu Wasilah. Sekarang itu anak-anak kalau disuruh maju, itu antusiasnya tinggi banget. Benar. Saya bakal ini ketika senam, siapa yang mau maju? Wah, semuanya maju. Walaupun mereka gak hafal tapi maju, berani gitu. Itu. Sekarang udah alhamdulillah udah punya rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian petugas upacara juga sama. Pak, saya gantian dong Pak. Saya mau jadi ini Pak. Saya mau jadi ini. Pak Heru sekarang untuk yang melatih, dibantu Pak Heru untuk upacara. Kemudian, nah yang agak sekarang ingin kita gerakan adalah literasi. Kemudian cuma karena terkendala ruangan, pengaturan jadwal dan kita mau pindah, mungkin untuk literasi ini hanya sekali Bu. Jadi belum benar-benar terbiasa. Kalau yang lainnya insya Allah ada majelis zikir ini setiap hari Jumat. Itu kegiatan rutin kita, dan anak-anak juga kemarin sudah ada yang berani untuk
memimpin di depan, membaca surat-surat pendek, kemudian ada yang bercerita kemarin. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri ini melalui pembiasaan sudah berjalan, Bu. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari saya itu ya. Untuk hari ini diskusinya kita belajar sama-sama membuat visi sekolah. Mungkin nanti dari Bu Wasilah ada koreksi atau evaluasinya. Saya harapkan seperti itu karena kita tentunya saya ini masih butuh koreksi, masih butuh evaluasi dari Bu Wasilah ataupun dari Bapak Ibu semuanya. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Yayan Hendriana, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-7 yang tadi penyampaiannya tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Untuk selanjutnya kita mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh dari Ibu Wasilatul Munawaroh tentang diskusi yang tadi disampaikan oleh Pak Yayan dan kepada teman-teman. Dipersilakan kepada Ibu Wasilatul Munawaroh. Ya, terima kasih Bu Nyoman. Luar biasa ini ya Bapak Ibu, semuanya ternyata antusias. Berasa nggak Pak? Ya ternyata udah siang ya, diskusinya memang seru. Karena kalau kita membicarakan tentang visi misi, kita melakukan kegiatan dalam bentuk diskusi, itu pasti akan menarik sebenarnya dan nggak terasa waktu berjalan. Sebenarnya kita ada slot waktu 110 menit ya Pak ya yang untuk melakukan diskusi ini. Tapi ya mau seberapa pun akhirnya saya yang menyesuaikan gitu. Mau seberapa lama akhirnya saya yang menyesuaikan karena ternyata di tempat yang lain kemarin fully sampai karena nggak terasa gitu, bener-bener 3 jam itu dipakai buat diskusi aja. Pesertanya luar biasa. Terus akhirnya malah saya dimanfaatin. Nah sebenarnya kalau boleh saya jujur ya Pak Yayan, Pak Ridwan, saya sebagai pengajar praktik itu sebenarnya juga sama-sama belajar gitu. Jadi kita semua nih di program guru penggerak menyebut bahwa kita semua adalah rekan belajar. Jadi sama-sama belajar. Si fasilitator juga sama ternyata, mereka juga sedang belajar. Nah ini tadi kalau Pak Ridwan sebagai kepala sekolah ya, kita menyebutnya sebagai mitra belajar. Jadi ya begitu ya, mau tidak mau memang kita satu keluarga sebagai guru penggerak. Walaupun tadi mungkin nanti Pak Yayan yang mendapatkan sertifikat guru penggerak, sedangkan saya sertifikat pengajar praktik, gitu ya. Nanti beda nih kita sertifikatnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Yayan membawakannya rileks, gitu ya, membawakannya nyantai. Saya tadi sempat mikir gini, ini di setting nggak ya? Ini setting apa memang aslinya kayak gini nih. Nah ternyata ini ya memang itulah tadi asli ya, asli tidak ada settingan apapun, memang murni. Dan yang saya ini apa ya, tadi saya dalam hati nih berkali-kali saya lihat gini, muter aja. Masya Allah ternyata guru-guru di SD Kemayoran 09 masih belia semua ya. Ini kayaknya ponakan-ponakan saya Pak. Guru milenial semua. Iya, saya makanya. guru kolonial. Oh sama Pak, kita kayaknya sebaya. Ya jadi saya juga itu tadi belajar dari teman-teman ini. Ketika ketemu di forum Lokakarya, itu juga peluang saya, kesempatan saya sebenarnya. Karena apa? Kegiatannya ini tadi lebih banyak berupa diskusi dan presentasi. Jadi kami ini pengajar praktik hanya ngapain Pak? Benar-benar cuma memandu ya. Kita ini hanya memandu, pengajar praktik itu memandu, sementara yang explore, yang pameran itu sebenarnya adalah para guru-guru CGP. Seperti itu ya. Nah ini tadi kalau menyimak penjelasannya tadi,
berarti sebelumnya sudah ada diseminasi budaya positif. Ini juga sudah melalui tahapan Bagja juga, BAG-nya ya, JA-nya belum. Nah di sini divisi dan prakarsa perubahan sudah lengkap nih semuanya. Dan ini Pak Yayan sudah mencontohkan, sudah merealisasikan bagaimana beliau ini apa tadi B apaan Pak? Yang Bagja. Nah, iya, jadi apa yang dilakukan, apa yang mau dilakukan ini semuanya diawali dengan membuat rencana terlebih dahulu. Tahapan-tahapan Bagja itu bahasa manis bahasa Sunda ya? Bahagia. Iya kan Pak ya? Bahagia itu bahagia. Nah iya, ternyata ada kaitannya juga di situ. Asalnya dari bahasa Sunda sebenarnya ternyata digunakan oleh program guru penggerak ini untuk membuat akronim yang tadi sebenarnya merupakan langkah-langkah dalam penyusunan visi dan prakarsa perubahan. Tadi ada lagi, kalau prakarsa perubahannya itu tadi bisa juga nih menyampai ke sana, terampil misalnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini semua kan pasti membutuhkan contoh juga ya. Tadi bisa juga prakarsa perubahannya antara lain salah satunya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau mungkin yang tadi profil pelajar Pancasila. Nah untuk visinya Pak yang tadi profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah berarti mau nggak mau kita ini harus seperti itu terlebih dahulu. 6 tersebut ini tadi yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berapa tadi? Ya 6 dimensi. Nah kita terlebih dahulu yang harus seperti itu, baru bisa kemudian membawa ke yang lain. Kalau mau dirinci lagi berarti bisa juga satu persatu. Lebih panjang lagi Pak ya, nanti nggak kelar-kelar ya. Kasihan anak-anak ditinggalin ini. Nah kemudian yang lainnya sebenarnya Pak Bu intinya pada kegiatan kali ini adalah tercapai gitu ya. Ada tercapai salah satu kalimat yang merupakan kalimat visi. Tadi ternyata ada saya melihat ada sedikit perdebatan mungkin ya di sini, terwujudnya atau mewujudkan. Iya. Nah ini memang tidak ada yang bagus sebenarnya ya Pak Bu. Nanti tinggal harapan sekolah itu menjadi prosesnya seperti apa. Yang diharapkan itu memang hasilnya atau mau fokus kepada prosesnya. Karena terkadang saya juga malah harus balik lagi nih ke visi misi sekolah saya yang gimana gitu ya. Dan idealnya visi misi sekolah itu bukan setiap tahun diganti mungkin ya, tapi bisa juga memang dievaluasi, perlu dievaluasi apakah tercapai atau tidak, kemudian kendalanya apa, terus kira-kira maunya seperti apa kalau yang sebelumnya kok tidak bisa terpenuhi atau kurang terpenuhi. Karena visi itu kan sesuai dengan lingkungan sekolah. Jadi berdasarkan lingkungan kita juga. Satu sekolah, satu satuan pendidikan dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Walaupun mungkin sama-sama nih Pak Yayan misalnya CGP di 09, terus misalnya Bu Nyoman suatu ketika jadi CGP di sama-sama di sini misalnya. Nah itu ternyata beda juga ya, akan merumuskan visi yang berbeda mungkin. Nah itulah sebabnya kenapa kemudian kita memerlukan waktu untuk penyamaan persepsi, untuk mewujudkan kata sepakat seperti apa sih sebenarnya visi yang diharapkan dari sebuah satuan pendidikan. Dan yang terpenting lagi, ketika visi tadi sudah terumuskan, kalimat visi sudah terumuskan, tadi ya Pak Ridwan menyebut ada misi. Ketika visi pasti ada misinya gitu. Nah misi juga perlu disebutkan step-stepnya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya mungkin di luar ini kali ya. Kalau memang ini tadi misalnya ternyata yang sekolah tadi sudah sesuai, tidak ada perubahan. Nah misinya apakah sudah ada atau belum? Jika belum ya silakan. Kalau di sekolah tempat saya pribadi gitu, visi itu ternyata ya memang masih sesuai, masih sinkron. Akhirnya visinya tidak dirubah, yang ada perubahan adalah di misi-misinya. Ya, jadi langkah konkretnya yang banyak dirubah. Kemudian terpenting lagi adalah visi tidak akan terwujud kalau tidak ada, tadi saya pinjam istilahnya Pak Yayan deh, kolaborasi. Iya, jadi kerjasama, gotong royong, pelibatan semua pihak, dukungan semua pihak.
baik dari sekolah, dari stakeholder lainnya, ini semuanya bisa saling melengkapi, saling membantu. Ya, saya rasa itu ya, karena titik tekannya adalah pada tadi visi terwujud, rumusan kalimat visi terwujud, kemudian eksekusinya adalah kolaborasi seluruhnya bagaimana biar bisa berjalan sampai pada visi tersebut. Baik, luar biasa, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ridwan serta rekan-rekan semuanya yang sudah menemani Pak Yayan untuk menyampaikan visi, menyampaikan bagaimana kita menyusun visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wasilatul Munawaroh atas kesimpulan yang disampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan ini dari calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Yayan Hendriana di SDN Kemayoran 09. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Ada cara berikutnya lagi Pak Yayan? Kucing. Kamu foto bersama nanti kita ya. Tapi saya yang ditunggu. Kucing. Ada istilah kucing. Ya. Alhamdulillah ya telah terlaksana tercapai pada hari ini rencana dari calon guru penggerak kita, teman kita Pak Yayan Hendriana. Semoga apa yang menjadi cita-cita Pak Yayan untuk awal mengikuti dan bisa selesai dengan sukses sampai selesai ya Pak Yayan, sampai mudah-mudahan mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Tidak ada kendala apapun, lancar segalanya ya. Oke, terima kasih. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata kurang dan tidak berkenan. Saya mohon bukakan pintu yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdiri kita akan sesi foto. Oh iya, stop dulu ya. Yang mana nih pencetnya? Yang mana yang pencetnya?